Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maiswara dengan NIM 09010623010. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang qiraat Al-Quran. Masuk ke pengertiannya. Untuk qiraat Al-Quran sendiri yaitu adalah bacaan ya. Jadi bagaimana qiraat itu adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh seorang ahli atau imam qiraat. Berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaan yang terdapat pada salah satu mushaf ya. Kemudian ini lanjut ke sejarah perkembangan ilmu qiraat. Jadi sejarah dan perkembangan ilmu qiraat dimulai dengan adanya perbedaan tentang waktu diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat tentang hal ini. Pertama, qiraat mulai diturunkan di Mekah dengan turunnya Al-Quran. Kemudian kedua, qiraat mulai diturunkan di Madinah sesuai peristiwa hijrah, di mana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Lanjut untuk tokoh-tokoh ahli qiraat dan karyanya. Di sini disebutkan ada banyak ya tokoh ahli qiraat, yaitu Maki bin Abu Thalib Al-Qaisi, dan Abdurrahman bin Ismail, Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati, Muhammad Al-Jazari, Ibnu Al-Jazari, Husain bin Ahmad bin Halawah, Ahmad bin Musa bin Mujahid, As-Satibi, Ali An-Nawawi, Abu Amr Ad-Dani. Nah, lanjut ke pembagian qiraat dan macamnya. Ada yang pertama yaitu qiraat mutawatir, yaitu ada 6 ya. Yang pertama qiraat al-mutawatir, al-masrur, al-ahad, as-sad, al-maudu, dan al-mujrid. Nah, mengenal imam-imam qiraat. Berikut ini adalah para imam qiraat yang terkenal dalam sebutan qiraat sab'ah dan qiraat asyarah serta qiraat arba asyarah. Yang pertama ada Imam Nafi Al-Madani, kemudian ada Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Abdullah bin Amir As-Sami, Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi, Abu Ja'far Al-Madani, Yaqub Al-Basri, Khalaf Al-Aisir, Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi, Hasan Budi. Nah, itu sekian itu imamnya ya. Kemudian ada lagi syarat sahnya sebuah qiraat. Para ulama menetapkan 3 syarat sah dan diterimanya qiraat, yaitu yang pertama sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Kemudian yang kedua sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani walaupun hanya tersirat saja. Yang ketiga sahih sanadnya. Maksud dari sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab ialah tidak menyalahi salah satu segi dari segi-segi qawaid bahasa Arab, baik bahasa Arab yang paling fasih ataupun sekedar fasih, atau berbeda sedikit tetapi tidak mempengaruhi maknanya. Qiraat yang lebih dijadikan pegangan adalah bacaan yang telah tersebar secara luas dan diterima para imam dengan sanad yang sahih. Sementara yang dimaksud dengan sesuai dengan salah satu tulisan pada mushaf Utsmani adalah sesuainya qiraat itu dengan tulisan pada salah satu mushaf yang ditulis oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan dan dikirimkannya ke kota-kota besar Islam pada masa itu.
Lanjut ke tentang mengenai sahih sanadnya. Ulama berpendapat sebagian menganggap cukup dengan sahih saja. Sebagian yang lain mencatatkan harus mutawatir. Sahih sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ungkapan kali panjang sempurna menurut kaidah kata bahasa Arab dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani. Kemudian manfaat adanya perbedaan qiraat. Yang pertama yaitu meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Jadi keringanan ini sangat dirasakan khususnya oleh penduduk Arab pada masa awal diturunkannya Al-Quran, di mana mereka terdiri dari berbagai kabilah dan suku yang diantara mereka banyak terdapat perbedaan logat atau dialek, tekanan suara, dan sebagainya. Meskipun sama-sama berbahasa Arab, sekiranya Al-Quran itu diturunkan dalam satu qiraah saja, maka tentunya akan memberatkan suku-suku yang lain. Yang kedua, menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Selanjutnya, yang ketiga, dapat menjelaskan hal-hal yang mungkin masih global atau samar dalam qiraat yang lain, baik qiraat mutawatir, masyhur ataupun syadz. Kemudian yang keempat, bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan maknanya. Yang kelima, meluruskan akidah sebagian orang yang salah. Misalnya dalam penafsiran tentang sifat-sifat surga dan penghuninya dalam Quran surat Al-Insan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Nanti selanjutnya saya akan menampilkan tentang bacaan qiraah di antara ketiga qiraah itu ya, antara qiraah sab'ah atau qiraah yang lainnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.